saudaraku yang masih sendirian. Jangan hancur karena kesepian. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap kuat menghadapi segala tantangan. Oke, hari ini saya mau coba review tentang, bukan review sih, sebenarnya ngobrol aja tentang album baru Iwan Fals yang beliau launchingnya tepat di hari ulang tahunnya. Walaupun Iwan Fals ini bagi saya pribadi ada sedikit luka kecil yang dia pernah bekerja sama dengan Taipan, tapi sebenarnya itu adalah masalah yang tidak perlu diceritakan, tapi sudahlah. Karena saya sudah akrab dengan beliau, istilahnya bukan beliau, kenal aja enggak, dengan karya-karya beliau dari SMP, dari album seperti Doa Pengobrol Dosa, Lonteku, atau yang paling hits terkenal Bento. Dan kali ini saya cukup appreciate dengan album baru beliau yang menurut saya dengarkan ini bagus. Saya harus bilang bagus. Kalau kalian ingat, jadi kalau dulu album-album Iwan Fals atau review album saya ke General Maya kemarin, itu kan album itu bentuk fisik, tetapi saya belum menemukan informasi. Mungkin kalian kalau ada informasi beli album fisiknya di mana, karena kan kalau megang album fisik itu lebih seru. Jadi di sini saya mau ngeceknya atau komentarnya itu dari album Spotify, karena kan beliau rilisnya itu di album-album kanal digital musik. Dari judulnya albumnya itu Pun Aku. Jadi kalau kalian ingat, Iwan Fals itu kan selama ini dia istilahnya apa ya, selama ini dia itu kalau bikin album kan banyak tentang orang lain. Istilahnya misal untuk album kemarin yang terakhir sebelum ini tuh untuk istrinya, album Rosana. Terus apa di sini, oke, saya coba buka aja ya albumnya. Terus ada album untuk anaknya juga, lagu untuk Cikal. Terus lagu yang terkenal almarhum Galang, Al-Fatihah dulu buat beliau, semoga tenang. Dan sekarang ini adalah album yang memang untuk Iwan Fals sendiri. Kenapa saya melihat ini adalah sesuatu yang unik? Jadi sebenarnya kita buka dulu nih albumnya, isinya berapa lagu. Album Pun Aku ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 14 lagu. Hitungannya cukup produktif lah. Dengan kondisi pandemi ini beliau mengeluarkan 14 lagu, di mana Bang Iwan ini menggandeng musisi-musisi yang menurut saya cukup luar biasa. Salah satunya adalah Rara Sekar, lalu ada Danila, ada Nadine Amiza, ada Sandra Yati, ada Steven Pasaribu. Dan ini tuh mirip seperti album 50-50. Kalau kalian pernah lihat atau dengar album 50-50 yang konon katanya itu albumnya diciptakan bukan cuma dengan Iwan Fals saja, tapi ada teman-teman, atau album In Collaboration With tahun 2003 dengan lagu yang menurut saya juga cukup oke. Nah, di album ini itu menjelaskan tentang yang kalau saya baca dari Iwan Fals ya, itu tentang dirinya sendiri. Tapi ada sesuatu yang menarik dari album ini yang menurut saya ini seperti perenungan. Jadi saya ngajak ngobrol teman-teman ini hanya sekedar diskusi. Saya belum tentu benar. Jadi gini, kalau kita ingat dulu, kita kenal Iwan Fals. Dulu itu kan selalu bicara soal perlawanan. Di tahun 80, 89, lagu-lagu beliau itu memang lebih banyak kritik sosial dan perlawanan. Kalau kalian dengarlah istilahnya lagu yang paling terkenal atau di album Tragedi, misal di situ ada lagi yang mati, Kuli Jalanan, Azan Subuh Masih di Telinga, Libur Kecil Kampusan. Itu lagu beliau itu benar-benar syarat akan banyak hal, yaitu tentang bagaimana perlawanan itu
sangat bagus sekali. Coba kalau kita dengarkan di sini, misal lagu Jangan Bicara. Mari bicara tentang kita yang lupa warna bendera sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini lagu-lagu Iwan Fals di awal-awal beliau tampil lah, itu adalah tentang kritik sosial yang seolah-olah beliau itu berbicara tetapi mendengarkan musik. Bayangin, berbicara tetapi mendendangkan musik. Jadi banyak lagu-lagu beliau yang menurut saya sulit untuk di cover. Itu adalah era-era awal di mana kritik sosial itu sering keluar. Katakanlah lagu Bento, Surat untuk Wakil Rakyat, Serdadu, itu adalah lagu-lagu di kritik sosial. Tetapi kalau kita melihat perjalanannya Bung Iwan ini, ada transformasi. Apalagi setelah almarhum anaknya Galang meninggal. Dia mulai menyadari bahwa saat kita lahir, saat kita muda, kita menyuarakan apa yang kita suarakan, kita melawan. Tetapi saat ternyata anaknya itu hilang, saya melihat ada sisi yang berubah. Iwan Fals lebih sering bicara soal cinta, jadi bahkan ini terlihat dari album In Love misal 2005, Collaboration With, itu kan bagaimana cinta dari beliau ini sudah istilahnya apa ya, transformasi dari karya beliau ini udah tentang cinta gitu loh. Misal walaupun dulu awal-awal sudah ada lagu yang bicara cinta seperti ini, cinta ini. Nah, tentu kalian ingat lagu buku ini, Aku Pinjam, atau misalkan lagu yang istilahnya apa ya, menjadi soundtrack kalau kalian zaman dulu selalu misal perpisahan itu. Yang waktu itu beliau duet. Ingat gak? Nah, tambahnya setelah almarhum Gilang itu meninggal, beliau udah banyak bicara tentang musik-musik yang menggambarkan cinta. Dan itu cukup baik, cukup luar biasa. Dan terakhir ini, bahkan dia mengeluarkan album untuk istrinya, adalah lagu yang bercerita tentang dirinya. Nah, di lagu ini ada satu lagu yang menurut saya itu kayak apa ya, penggambaran gitu loh, penggambaran bagaimana seorang Iwan Fals itu setelah fase beliau melakukan perlawanan di album-album awal, lalu bicara tentang cinta, dan sekarang itu kayak kepasrahan. Dia memaknai kehidupan ini seperti apa sih pada akhirnya. Dan entah kenapa saya dalam satu album ini, di album Pun Aku ini ada satu lagu yang menurut saya sangat gila, menyayat hati, yaitu judulnya Penghibur Hati. Dan dia bernyanyi dengan Danila. Coba kita lihat ya. Lagu ini lagu penghibur hati. Nah, kalau kalian dengerin, coba deh kalian dengerin itu. Coba saya bedah liriknya. Lah. Di masa sekarang ini, kita semua tahu bahwa COVID ini benar-benar menghantam semua sektor. Ya kecuali ibaratnya yang kaya banget paling jadi kaya, yang sedang jadi miskin, yang miskin makin sedih. Nah, Iwan Fals itu seolah-olah menjelaskan, kalau dulu dia mungkin masa muda dengan masa COVID yang susah ini pasti dia akan mengkritik. Tapi dia tuh seperti menjelaskan secara spiritual. Jadi, jangan berkecil hati apabila engkau belum temukan yang inti. Lagi pula itu semua hanya titipan belaka, tak dibawa mati. Itu menurut saya lirik yang sangat dalam. Jadi, wahai saudaraku yang banting tulang, wahai saudaraku yang banting tulang siang dan malam, walau belum tentu datang, ya halal dan thayyiban tetaplah berkeyakinan. Itu adalah liriknya gini, saat kamu hidup,
sebagai manusia yang muda tentu akan berjuang. Tetapi setelah mengalami banyak sekali pasang surut, banyak sekali kisah pahit manis, pasti kamu akan berkeyakinan bahwa oke, ini adalah hidup. Kadang kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang enggak. Tetapi ya udah, kita yakini, kita jalani. Dan di Iwan Fals ini, di masa-masa senjanya beliau, apalagi album ini untuk beliau, itu seperti manifest dalam diri bahwa oke, saya udah mengalami banyak hal dan sudah saatnya lah saya memaknai kehidupan ini seperti apa. Dan itulah yang saya tangkap dari album Pun Aku ini. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang wow, Iwan Fals gitu loh, yang walaupun dia menaruh traumatis, walaupun traumatis itu nggak bisa diceritakan, walaupun menaruh kebencian yang dulu saya mendewakan beliau, tapi ya udah, ini Iwan Fals, mau gimana lagi. Ini adalah Bung Iwan Fals yang beliau ini luar biasa bagi saya. Dan memang saat album Pun Aku ini refleksi, semoga ini bukan album terakhir dan beliau masih berkarya, dan semoga senantiasa sehat selalu. Tapi kalian cobalah dengarkan semua album. Saya nggak akan bahas semua album, tapi saya lebih bahas bagaimana perjalanan karir dari perubahan karakter yang dulunya kencang mengkritik, lalu mulai banyak pengalaman, apalagi kehilangan Galang Rambu Anarki kan, itu beliau sempat vakum lalu kini keluar lagi. Itu adalah proses yang nggak mudah. Terus secara nada, saya bukan musisi yang jago, tetapi kalau kita lihat bagaimana Iwan Fals di awal-awal itu kan istilahnya apa ya, harmoni, dia bernyanyi sambil dendang. Nah kalau sekarang itu dia udah mulai bermain melodi, ada sentuhan-sentuhan melodi dalam musiknya yang ditaruhkan, entah itu arrangement dari timnya atau seperti apa, tetapi ada melodi yang mulai banyak dimainkan dari awal-awal sebelumnya. Mungkin itu genre. Kalau dulu kan sebelumnya dari country juga, pengamen jalanan. Bagaimana lagu Kembang Pete yang begitu romantis, sekarang dia lebih memaknai kehidupan di albumnya. Saya rasa itu aja sih bagi saya tentang bagaimana album Bung Iwan Reaction. Jadi kalau kalian melihat bagaimana reaction secara teknis musiknya, mungkin kalian tidak akan menemukan, tetapi ini adalah tentang bagaimana transformasi beliau dan album dia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dalam menurut saya. Segitu dari saya, semoga senantiasa sehat. Salam hangat.